sering yang diperhatikan adalah bagaimana anak ini bisa naik sepeda, bisa menonton, bisa memegang HP, dan kenal dengan dunia-dunia yang di luar sana, tapi tidak pernah mengenal bagaimana yang ada di dalam dirinya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang tua yang kita perhatikan saat ini kasusnya melahirkan setelah usianya sudah mungkin agak lanjut, dan si anak merasa bahwa kakaknya sudah jauh lebih dewasa. Mungkin juga dia merasakan, kenapa kok kakak sudah dewasa, saya masih seperti anak-anak. Bisa saja anak tersebut dibuat seperti anak-anak kecil terus hingga sampai dewasa. Dan dia tidak pernah bisa merasakan bahwa dirinya adalah sudah besar, sudah SMP, sudah SMA, saat ini sudah kuliah. Dia tidak pernah merasakan itu. Karena dia anggap sama kakaknya mengatakan, kamu masih kecil. Si ibu juga mengatakan, hati-hati, jaga diri kamu. Kamu tuh lihat, perhatikan, jangan sampai main sama seperti ini. Kebanyakan wanti-wantinya dia, sehingga dia sendiri tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Karena dia yang tidak mengenal apa yang dia harus lakukan. Dia tidak mengenal apa yang ada di dalam dirinya. Kedekatan dia kepada Allah, siapa yang menjaga dia. Yang dia tahu yang menjaga adalah ibunya, kakak-kakaknya. Dia tidak pernah tahu ada sesuatu yang menjaga di dalam dirinya. Karena tadi sudah dijelaskan, tidak dikenalkan siapa penjaga utamanya. Nah, ketika dia tidak pernah mengenal dirinya, tidak mengenal siapa penjaga dirinya, dia tidak tahu, dia bingung. Nah, seorang yang bingung itulah yang sering menimbulkan agresivitas. Ketika dia merasa bahwa dirinya tidak pernah tahu, tapi selalu dipermasalahkan, selalu dikasih tahu, dibilangin, disalahkan, akhirnya dia memberontak. Mungkin dia memberontak. Oleh karena itu, yang tadi sudah dijelaskan sejak kecil, kenalkan Allah, kenalkan Rasulnya, kenalkan Qur'annya, kenalkan kehidupan masyarakat. Pasti dia akan mendekat kepada orang yang suka mengenalkan itu. Siapa? Tentu orang tuanya. Nah, bagaimana yang sudah terjadi seperti ini? Tiba-tiba dia marah. Tiba-tiba dia mengeluarkan agresivitas meskipun dia tidak melakukan yang terlalu berlebihan. Tentunya belum, baru beberapa bulan. Kalau seandainya dia sudah melakukan itu akan lebih meningkat. Ketika kita biarkan memulai dengan memberikan, menunjuk. Seorang anak yang sudah berani menunjuk, sekali dia sudah bisa menunjuk, maka besok dia akan menunjuk. Kalau sudah diterima emosionalnya, marahnya, maka dia akan menyentuhnya. Kalau sudah menyentuh, dia akan memukulnya. Kalau dia memukulnya, dia akan menyiksanya. Bagaimana? Karena anak itu tidak berdaya untuk dirinya. Tidak berdaya untuk dirinya. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua atau kakak-kakaknya? Ketika dia menunjukkan sikap agresivitasnya meninggi, kita jangan merendah. Ketika kita merendah, maka pada saat itulah dia akan terus meningkat. Oleh karena itu, kita ikuti tekanan emosionalnya, marahnya, kita ikuti. Ketika kita sudah seimbang dengan dirinya, emosinya sudah seimbang, bawa dia ke bawahnya. Ketika dia marah, kita sedikit mengatakan tidak, mama tidak seperti itu. Kemudian ajak, kamu anak baik, kamu pasti akan menjadi yang baik. Rendahkan diri kita. Jadi kita ambil dia kembali ke bawah. Ambil dia kembali ke dalam pelukan kita. Itu yang akan membuat anak itu merasakan, oh saya tidak boleh seperti ini. Karena ketika dia marah,
Ada yang menjaga jangan sampai lebih tinggi, maka di-stop. Ketika di-stop, langsung dapatkan dirinya, peluk dirinya, senyumkan, rendahkan suara kita sehingga dia merasakan bahwa dia diterima. Ketika itu dia akan merasakan bahwa, oh saya salah. Ketika dia sudah merasakan, oh saya salah, maka kesadaran itulah yang dia akan terima. Oke, bagaimana selanjutnya ketika dia biasa saja, ketika dia tidak marah, tidak menunjuk. Di saat itulah berikan kesempatan dia untuk mengenal yang benar dan yang baik. Ini yang sering terlupakan oleh orang tua. Di samping tadi sudah dijelaskan tentang Allah, Rasul, Quran, kehidupan yang baik dan yang benar. Dan seringnya kita, anak-anak kita saat ini, yang disampaikan adalah yang salah. Itu tidak benar. Kamu salah melakukan itu. Nah, kata-kata salah, nggak benar, akan tersimpan menjadi kesan dalam dirinya. Maka dia akan terus mencari. Apabila kesan dan memorinya sudah sering mendapat kesalahan, sering melihat, memperhatikan yang salah, yang dilakukan selalu dikenalkan yang salah, maka pikirannya dia akan terus mencari yang salah. Oleh karena itu, sejak dini, kenalkan sesuatu yang benar dan baik. Cukup. Ketika dia memegang tangan kanan, atau mengambil dengan tangan kanan, atau dia meminum dengan tangan kanan, memberikan dengan tangan kanan, katakan, kamu melakukan yang benar. Oh, tangan kanan ini benar. Kalau dia sudah mampu insight di dalam pikirannya, maka dengan otomatis dia tidak akan pakai dengan tangan kirinya. Itu dimulai. Bagaimana yang sekarang sudah mahasiswa? Lakukan. Ketika dia pulang mengucapkan Assalamualaikum, tentunya dia pasti akan seperti itu ketika dia lagi tenang. Begitu dia mengucapkan Assalamualaikum, oh, kamu anak yang benar mengucapkan Assalamualaikum. Oh, ini yang benar. Cukup, gak usah gitu. Nah gitu dong, jangan seperti kayak gitu marah-marah melulu. Kalau marah-marah melulu gak bagus, muka kamu nanti jadi jelek. Kata-kata itulah yang akan tersimpan sama dia, maka dia akan cari perbuatan-perbuatan yang sama yang diucapkan oleh ibunya. Oleh karena itu, berikan yang benar dan baik. Kalimat-kalimat yang benar, kata-kata yang baik, yang terus dimasukkan ke dalam memorinya dia. Kalau ini dia dapatkan, insya Allah anak itu akan merasakan. Setiap kali dia ingin melakukan yang tidak baik, oh ini gak baik. Maka dia akan terus mencari sesuatu perbuatan yang benar. Karena penuhnya kalimat yang benar dan baik dalam pikirannya. Karena kita selalu mengatakan, tuh, kalau kamu melakukan itu yang nggak benar. Kenapa kita tidak berusaha untuk membalikkan? Kalau kamu melakukan yang ini yang benar. Yang tidak benar, nggak usah karena dia sudah melakukan. Oh, kalau itu yang benar, berarti dia melakukan yang salah. Itulah berpikirnya dia. Karena Allah menciptakan setiap makhluknya dengan berpikir. Kenapa kita tidak berikan kesempatan anak kita untuk berpikir? Kenapa kita memberikan kesempatan anak kita untuk menerima yang salah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah? Oleh karena itu kembali kepada prosesnya. Yuk, setiap kali dia melakukan sesuatu yang benar, katakan agar supaya kesan dia, memorinya dia menerima, dia akan simpan. Maka di dalam memori dia akan produksi semua yang benar dan baik dan dia akan merecall, dia akan melakukannya, dia akan mengerjakannya yang sesuai dengan produksi dalam memorinya dia. Itu pasti. Insya Allah kalau dia selalu terpenuhi dengan benar dan baik, terutama kenalkan Allah,
kenalkan Rasul, kenalkan Qur'annya, pasti dia akan mengenal orang tuanya. Kalau dia sudah tidak pernah Allah, nggak pernah Rasulnya, nggak kenal Qur'annya, siapa lagi yang mau dikenal sama dia? Nggak ada yang bisa dikenal. Karena tidak ada yang baik selain daripada semua itu. Nggak ada yang benar selain dari ketiga itu. Insya Allah, ini yang terbaik. Here to be the best, now to be happy.